Di awal film, di sebuah tempat hiburan, ada 4 orang wanita terlihat sedang berpesta dan minum bersama. Rupanya mereka sedang merayakan ulang tahun salah satu sahabatnya yang bernama Ronnie, yang dirinya akan segera menikah dalam waktu dekat. Mereka minum sambil membahas hubungan Ronnie dengan tunangannya yang bernama Jack. Diketahui bahwa Ronnie sangat bucin dengan Jack, sehingga teman-temannya suka mengejeknya. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang pria tampan dengan bodi yang lumayan besar. Nakatingin sa akin. Dan pria itu menatap ke arah Ronnie. Kemudian pria itu pun pergi. Ronnie pun mendapat telepon dari Jack. Ronnie keluar dari tempat itu, lalu mengangkat teleponnya. Jack hanya menanyakan acara ulang tahun Ronnie bersama para sahabatnya. Namun, dari ponselnya, Ronnie mendengar suara yang ramai di tempat Jack. Ronnie lalu menyuruh Jack untuk mengaktifkan video call-nya. Di sini, terlihat kalau Jack agak panik untuk mengangkat panggilan itu. Dan setelah itu, Ronnie melihat tempat Jack, yang ternyata tunangannya itu bersama dengan teman-temannya menikmati tontonan penari wanita di sebuah klub. Ronnie pun terkejut. Jack beralasan kalau itu adalah hari kebebasan terakhirnya sebelum mereka beneran menikah. Mendengar perkataan Jack, Ronnie terlihat sangat marah dan ia mengatakan kalau dirinya juga akan melakukan hal yang sama. Magsaya kasama sila. I'll do the same. Wala akong Ronnie. Dalam kondisi kesal, tiba-tiba Ronnie melihat pria tampan tadi yang di ruangan sudah berada di dekatnya. Ronnie sempat marah dengan tatapan pria itu. Namun pria itu menjawab dengan keprihatinannya terhadap Ronnie, dan ia pun menawarkan bantuan jika Ronnie membutuhkannya. Since nakatingin na ako sa hindi mo itutulong ako. Ronnie yang teringat ejekan teman-temannya tadi tentang dirinya yang tak pernah bergaul dengan cowok lain, tiba-tiba Ronnie mengeluarkan dan menyimpan cincin tunangannya, lalu mengajak pria itu ke dalam mobilnya. Setelah sampai di dalam mobil, tanpa pikir panjang, Ronnie langsung naik ke pangkuan pria itu dan melaksanakan kerja kelompok. Setelah selesai, Ronnie berniat untuk segera pulang. Namun pria itu menahan Ronnie lalu memberikan minuman. Ronnie menerima minuman itu, dan dengan bujukan si pria ini, Ronnie pun menghabiskan minuman tersebut. Sampai akhirnya, Ronnie tersadar dari mabuknya, ternyata dirinya telah berada di sebuah kamar tanpa sinyal telepon. Pria itu muncul yang ternyata dirinya bernama Lucas. Ronnie mengatakan mengapa dirinya ada di sini. Lucas lalu menjawab bahwa Ronnie telah kalah bermain game dengannya, sehingga Lucas membawanya ke tempat itu. Namun Ronnie marah karena dia tidak mengerti permainan apa yang dimaksud oleh Lucas. Lucas menjawab jika dia tahu kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh Ronnie untuk balas dendam kepada tunangannya. You fucking creep! Tidak dito! Ronnie pun semakin marah kepada Lucas, dan dia berusaha untuk keluar dari rumah itu. Lucas menghampirinya dan mengatakan jika tidak ada orang yang akan menolongnya di tempat itu. Ronnie pun mencoba melawan Lucas sehingga dia berhasil mengambil kunci lalu membuka pintu rumah tersebut. Ronnie berlari keluar rumah dan mencoba untuk kabur dari tempat itu. Saat sampai di pintu gerbang, Ronnie akan membuka gerbang itu. Namun Ronnie terlempar setelah memegang kunci di gerbang itu, yang ternyata gerbang itu dialiri dengan listrik. Forgot to tell you, electrified fan. Lucas pun menangkap Ronnie dan membawanya kembali ke rumah. Di rumahnya, Ronnie kembali bertanya apa tujuan Lucas sehingga menculiknya. Namun Lucas hanya mengatakan kalau dia akan mengajak Ronnie bermain game terlebih dahulu. Kemudian Lucas melepaskan Ronnie dengan syarat, jika dia tidak berhasil menemukan Ronnie sebelum malam tiba, maka Ronnie bisa pergi dari tempat itu. Namun jika Lucas berhasil menemukannya sebelum malam tiba, maka Ronnie adalah milik Lucas. Dengan ketakutan, Ronnie pun segera berlari ke hutan untuk mencoba kabur dari tempat itu. Saat Ronnie sudah berada di hutan, Lucas pun menyusulnya dengan membawa senjata. Ronnie bersembunyi di balik batu. Namun, Lucas tidak melihatnya, meskipun seekor ular hampir melilit badan Ronnie. Kemudian, Ronnie keluar dari persembunyiannya. Namun ketika Ronnie terus berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu, tiba-tiba Lucas muncul dari belakangnya dengan berkamuflase menjadi rumput. Lalu Lucas menangkapnya. Scene berpindah pada suatu tempat, diperlihatkan saat Lucas berada di sebuah parkiran tempat perbelanjaan. Ia melihat seorang laki-laki yang memaksa pacarnya untuk masuk ke mobilnya. Lucas lalu turun dari mobilnya untuk membantu wanita itu.
Karena pria itu tak terima, akhirnya mereka pun berkelahi. Namun karena postur tubuh yang lebih besar, Lukas dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, Lukas naik ke mobilnya bersama wanita itu yang juga ikut bersamanya. Wanita itu berulang kali memuji Lukas dan mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Patricia. Dengan modus yang sama, Lukas mengajak dan menawarkan minuman alkohol kepada Patricia. Dan keesokan paginya, Patricia bangun dan melihat Ronnie di kamar itu. Patricia juga kaget dengan tempat tersebut. Ronnie mengatakan jika mereka diculik oleh Lukas. Lalu dia mengajak Patricia untuk bekerja sama, agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Namun Patricia tidak percaya dengan omongan Ronnie. Karena menurutnya, Lukas adalah pria yang baik. Nirescue niya nga ako. Kaya natin siyang takasan. Kasan, naman niya ako kinita. Tiba-tiba, Lukas muncul dan mengajak mereka untuk makan bersama. Patricia masih menikmati makanan itu karena dia belum tahu siapa Lukas sebenarnya. Sementara Ronnie duduk di meja makan itu dalam keadaan was-was. Setelah makan, Ronnie kembali meyakinkan Patricia tentang Lukas bahwa Lukas adalah pria yang jahat, bahkan dia sudah memperkaos dirinya. Patricia pun baru sadar kalau ternyata mereka berada di hutan tanpa sinyal telepon. Ronnie kembali mengajak Patricia untuk kabur dari tempat itu. Namun Lukas mendengar perbincangan mereka. Talaga ba? Ang tatakas. Saat Patricia meminta untuk dipulangkan, dengan tegas Lukas pun menolaknya. Tid mo na ako. Walang uuwi. Ano ba, uuwi na ako eh. Dia pun akhirnya mulai takut dengan keadaan yang sebenarnya. Melihat itu, Ronnie kembali mengajak Patricia untuk pergi dari tempat itu. Malam harinya ketika Lukas kembali pergi mencari mangsa, kedua perempuan itu pun masuk ke hutan untuk mencoba mencari jalan keluar. Saat di dalam hutan, Patricia takut dan berniat untuk kembali ke rumah Lukas. Siya dito. Huwag dyan! Saat Patricia sibuk mencari sinyal, dia malah menuju ke arah jurang. Yun, may one bar. Ronnie pun menemukan Patricia yang bergelantungan di pinggir jurang. Dan dengan sekuat tenaga, Ronnie berhasil menarik Patricia. Mereka pun mulai menyerah untuk keluar dari tempat itu. Setelah sampai di rumah, Patricia pun meluapkan emosinya kepada Lukas setelah dia mengetahui kondisi di tempat itu. Shit ka pala eh. Ako pa naman matinukan lalaki. Mereka bahkan mengeroyok Lukas. Namun badan pria sebesar itu bukanlah tandingan mereka berdua. Lukas pun mengenalkan wanita baru pada mereka berdua. Jadi sebelum mereka berdua kabur, di sebuah kafe, Lukas sedang mengamati seorang wanita yang sedang melakukan live streaming di media sosialnya. Wanita itu bernama Allison. Ketika ada dua pria yang mendekati dan mau berkenalan dengannya, rupanya Allison menolak permintaan mereka berdua. Lukas yang juga berada di tempat itu juga mencoba mendekatinya, namun jawaban yang sama juga didapat oleh Lukas. Rupanya, Allison adalah tipe wanita penyendiri dan tak suka berinteraksi oleh pria lain. Namun dengan taktik rayuannya, akhirnya Allison mau berkenalan dengan Lukas. Dan dengan senyuman palsunya, Lukas mencoba menawarkan dan memesan minuman untuk mereka berdua. Allison menerimanya, namun dia tetap terlihat dalam kondisi waspada. Tetapi, Allison terlihat mulai menampakkan senyuman kepada Lukas yang menurutnya sangat tampan, hingga akhirnya Lukas berhasil mendapatkan wanita yang sangat dingin itu. Lalu, Lukas mengumpulkan ketiga wanita itu dan menyampaikan aturannya. Jadi aturannya adalah, dari mereka bertiga, hanya akan ada satu pemenang yang keluar dari tempat itu, sehingga mereka tidak akan bisa kerjasama dan tidak boleh curang. Yan yung wala tama ng bra. Ay, Daming kuda! Dan akibat kecurangan yang dilakukan oleh Ronnie dan Patricia yang akan mencoba untuk kabur sebelumnya itu. Maka Lukas pun menyuruh mereka untuk memilih salah satu di antara mereka yang akan dihukum. Karena Ronnie dan Patricia belum mengenal Allison, sehingga mereka berdua kompak menunjuk Allison. Allison berteriak ketakutan saat Lukas memaksanya untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Lukas menyuruh Allison untuk menghiburnya dengan menari. Sementara di luar kamar, Ronnie kembali mengajak Patricia untuk kabur dari tempat itu. Akan tetapi, Patricia menyarankan supaya mereka lebih baik mengikuti perintah Lukas. Karena jalan untuk keluar dari tempat itu sangat sulit. Namun Ronnie justru menceritakan kehidupannya yang serba nyaman dan sempurna. Sehingga hal itulah yang mendorongnya untuk segera keluar dari tempat itu. Sementara itu, Lukas menyuruh Allison supaya menari dengan seksi.
Dia mengancam dengan tembakan pistolnya supaya Allison mengeluarkan pakaiannya. Namun saat Allison mulai melepaskan pakaiannya, tiba-tiba Patricia memukul Ronnie. Lucas yang mendengarnya lalu memeriksa keadaan di luar. Ia pun menemukan Ronnie dalam keadaan pingsan. Patricia lalu mengatakan bahwa ia telah memukul Ronnie, karena Ronnie akan bermain curang dengan kembali mencoba kabur dari tempat ini. Lucas pun memujinya, dan dia menyuruh Patricia untuk memilih hadiah apa yang diinginkan. Anong reward box? Hindi ako good. Pero magaling ako makipaglaro. Karena tujuannya untuk mengambil hati Lucas, sehingga Patricia memilih untuk memberikan tubuhnya kepada pria kekar itu. Saat mereka sedang melakukan kerja kelompok, tiba-tiba Patricia melihat Allison yang keluar dari kamar dan mencoba untuk kabur. Lalu Lucas mengambil senjatanya, kemudian dia menyusul Allison ke dalam hutan. Sementara itu, Ronnie sudah sadar dari pingsannya. Ronnie menyampaikan kekecewaannya dengan pengkhianatan yang dilakukan Patricia kepadanya. Patricia menjawab, jika di antara mereka harus ada satu pemenang, sehingga tidak dibutuhkan kerjasama tim. Namun menurut Ronnie, mereka bertiga harus kerjasama, karena jika tidak, maka Lucas akan mengurung mereka selamanya. Akan tetapi Patricia tetap tidak mau mendengarkan keputusan Ronnie. Sementara di dalam hutan, Allison yang berusaha keras untuk lari dari kejaran Lucas. Tetapi ujung-ujungnya dia tertangkap juga, saat ketahuan bersembunyi di balik batu. Dan malam itu, Lucas menyiapkan makan malam dan menyuruh mereka untuk makan sepuasnya agar mereka punya energi sebelum memulai permainan esok hari. Karena kondisi mereka tak baik-baik saja, sehingga ketiga wanita itu tidak mau menyentuh makanan tersebut. Hindi niyo papansinin? Hal itu membuat Lucas marah dengan respon mereka. Melihat itu, Patricia segera makan dan mengikuti perintah Lucas. Dengan perlakuan Lucas kepadanya, Allison mencoba menceramahi Lucas. Ia menduga Lucas mungkin punya trauma masa lalu yang buruk, sehingga melakukan hal yang aneh. Pero pinaparusahan. May PTSD ka ba? Fucking life! This is fucking life! Namun, Lucas kembali marah dan meminta mereka supaya tidak ikut campur masalah kehidupan pribadinya. Patricia merespon Lucas dengan siap mengikuti permainannya besok. Pagi harinya, sebelum Lucas memulai permainan, Allison dan Ronnie saling menguatkan hatinya. Ronnie berjanji kepada Allison bahwa dia akan membunuh Lucas jika punya kesempatan nanti. Tak lama, Patricia pun datang dengan membawa pakaian untuk mereka kenakan sebelum mereka bermain. Di sini terlihat jika Ronnie dan Allison tampaknya mulai membenci Patricia. Kung mamamatay tayo. Dan pagi itu, Lucas pun mengumpulkan mereka. Lucas menyampaikan aturan permainan yang sama seperti yang ia lakukan kepada Ronnie sebelumnya. Siapa yang terlebih dulu ditemukan, maka dia akan dibunuh di tempat itu juga. Then you're free to go. Ano pag nahuli mo kami? Una ko maupo. Lucas menembakkan pistolnya ke Dara, dan ketiga wanita itu pun segera berlari ke dalam hutan dengan ketakutan. Setelah 15 menit berlari, mereka pun mulai merasa capek. Dan tanpa sengaja, kaki Allison mengenai tali sebuah perangkap. Untungnya, Ronnie dengan sigap langsung menyelamatkan Allison dari perangkap kayu tajam itu. Sementara itu, Lucas masih mencari mereka semua. Malam pun tiba, dan di tempat yang masih sama, ketiga wanita itu menyusun rencana dengan menggunakan ulang perangkap kayu tersebut untuk membunuh Lucas. Itong prop na to, laban sa kanya. Alam na niya to eh. Alam ko nang gagawin. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan terus berlari. Namun ternyata, Lucas sudah mengintai mereka dari atas sebuah batu besar. Lucas melepaskan tembakan sebagai ancaman yang membuat mereka berteriak ketakutan. Kemudian Lucas berteriak dengan mengatakan kalau dia akan menunggu di tempat mereka berangkat jika mereka sudah menyerah. Mereka pun kembali berlari sampai Lucas tidak melihat lagi. Setelah sampai di tengah hutan, Ronnie menyarankan agar Patricia dan Allison kembali ke posisi perangkap tadi. Sementara dia sendiri akan memancing Lucas supaya mengarah ke sana. Bumay kayo sa trap. Hahanapin ko si Lucas. Bilis! Namun saat kembali ke tempat perangkap, Patricia tiba-tiba menghilang di belakang Allison. Allison terus memanggilnya, namun tidak ada jawaban apapun dari Patricia. Sementara Ronnie sudah kembali sampai di tempat awal tadi. Dia sengaja memanggil Lucas supaya dia muncul. Tak lama, Lucas pun muncul, dan diikuti oleh Patricia di belakangnya. Ronnie kembali terkejut dan sangat marah dengan pengkhianatan kembali yang dilakukan oleh Patricia. Dengan bangga, Patricia mengatakan jika dia sudah berada di pihak Lucas untuk mengalahkan kedua temannya itu. Namun Lucas justru menolak,
dan menyuruh mereka untuk saling berkelahi karena di antara mereka harus ada yang terbunuh. Stupid can you be? Ako lang kayo. You guys are here. Di sisi lain, Allison yang terus mencari Patricia, akhirnya tiba di tempat itu. Ia melihat Ronnie dan betapa terkejutnya, dia juga melihat Patricia yang terbaring di tanah yang sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba Lucas muncul dan lalu menceritakan bagaimana kematian Patricia. Ternyata, saat Ronnie dan Patricia berkelahi, tanpa sengaja Ronnie membanting Patricia hingga kepalanya terbentur oleh batu. Ronnie hanya bisa minta maaf kepada Allison dengan tindakan ketidaksengajaannya itu. Dengan sedih dan marah, Allison kembali menanyakan alasan Lucas melakukan hal itu kepada mereka. Lucas pun menjelaskan kalau sebenarnya hanya Allison yang dia inginkan untuk hidup. Kemudian Lucas pun bercerita ketika dia berada di klub malam waktu itu. Ternyata dari awal, dia hanya mengincar Allison saja. Namun Allison tiba-tiba menghilang, sehingga tanpa sengaja, mata Lucas tertuju kepada Ronnie. Maka tanpa sengaja juga Ronnie pun jadi korban malam itu. Begitu juga saat Lucas berada di parkiran waktu itu. Lucas hanya menunggu Allison, namun Allison lagi-lagi menghilang. Dan tanpa sengaja, muncullah Patricia yang membutuhkan pertolongan waktu itu. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Lucas, mereka berdua pun mencoba melawan dan mengambil senjata Lucas. Namun pistol yang mereka perebutkan meledak dan mengenai paha Allison. Melihat itu, Ronnie segera mengambil batu dan menghantam kepala Lucas. Lucas sempat kesakitan, kemudian Ronnie menyuruh Allison untuk pergi ke tempat jebakan. Lucas masih bisa menahan pukulan batu yang hampir mengenai kepalanya. Dia sangat marah. Kemudian ia memukul dan menyiksa Ronnie supaya memberitahu kemana Allison akan pergi. Dengan sekuat tenaga, Allison terus berjalan. Namun Lucas dan Ronnie menemukannya di tempat jebakan tadi. Setelah melihat Ronnie yang kesakitan akibat pukulan Lucas, Allison meminta supaya dia melepaskan Ronnie dan menjadikan dirinya sebagai milik Lucas. Mendengar itu, Lucas pun melepaskan Ronnie. Namun, dia tidak melepaskannya begitu saja. Si pria psikopat ini melukai leher Ronnie, sehingga Ronnie pun mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat itu, amarah dan kesedihan Allison sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Ketika Lucas sudah berada di hadapannya, dengan tangan kanannya, Allison menarik tali perangkap yang sudah disetting ulang. Dan inilah yang terjadi. Pria psikopat ini akhirnya ditembus oleh potongan kayu dari jebakannya sendiri. Tapi Lucas masih bisa bernafas, sehingga Allison memukulnya berkali-kali dengan tongkatnya. Lalu memastikan bahwa Lucas sudah tak lagi bernyawa. Namun, saat Allison akan mendekati jasad Ronnie, tiba-tiba Lucas mencekiknya dan akan mencoba menancapkan kayu itu bersamanya. Allison mengambil pistol milik Lucas dan menembaknya berkali-kali hingga Lucas pun benar-benar tewas. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk informasi video selanjutnya.